Alhamdulillah fans Garuda dipastikan auto full senyum. Bagan menguntungkan. Inilah 3 alasan Timnas Indonesia U17 bisa lolos ke final Piala Asia U17 2025. Garuda fans wajib nyimak kabar baik ini. Hahaha, benar-benar bikin ngakak. Masih belum terima. Media Vietnam kritik pedas wasit setelah Vietnam U17 gagal lolos Piala Dunia U17 2025 sampai berani bilang begini. Mantap coach. Gocek-gocek layaknya Lionel Messi. Nova Arianto isyaratkan bakal coret pemain usai Timnas Indonesia U17 susah payah hajar Afghanistan. Kira-kira siapa saja ya? Mengejutkan bikin gempar. Gara-gara kehebatan Timnas Indonesia U17, Korea Selatan dan Korea Utara bakal bertemu di Piala Asia U17 2025? Wah, simak kabar menariknya. Mengejutkan. Tak seperti PSSI terhadap Shin Tae-yong, Federasi Sepak Bola Vietnam perlakukan Park Hang-seo secara terhormat usai jadi Wapres KFA. Apa yang sebenarnya terjadi? Bikin kaget. Setelah bersinar di Timnas Indonesia, publik Belanda mulai menyesal kecolongan Ular Romeni, sampai suruh KNVB bawa pulang? Emang bisa? Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Alhamdulillah fans Garuda dipastikan auto full senyum. Bagan menguntungkan. Inilah 3 alasan Timnas Indonesia U17 bisa lolos ke final Piala Asia U17 2025. Garuda fans wajib nyimak kabar baik ini. Timnas Indonesia U17 mendapatkan sejumlah keuntungan yang bisa memperlebar peluangnya untuk melaju hingga babak final Piala Asia U17 2025. Penempatan skuad Garuda Asia di bagan perempat final jadi faktor besar. Timnas Indonesia U17 tampil bak raksasa di grup C Piala Asia U17 2025. Tak hanya lolos ke babak perempat final, Garuda Muda mengukir kesempurnaan dengan menyapu bersih semua laga di fase grup, menjadikan mereka salah satu tim paling impresif sejauh turnamen berlangsung. Dalam 3 pertandingan, Timnas Indonesia U17 tak hanya meraih 9 poin, tetapi juga menunjukkan superioritas permainan di setiap lini. Kemenangan demi kemenangan mereka raih bukan dengan keberuntungan, melainkan dengan strategi matang, eksekusi cemerlang, dan semangat pantang menyerah. Setiap laga menjadi bukti bahwa tim ini tak sekadar ikut berpartisipasi, mereka hadir untuk menguasai. Korea Selatan, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan mapan di level Asia, hanya mampu menempati posisi kedua dengan 6 poin. Yaman dan Afghanistan, 2 tim lain di grup ini, tak mampu menandingi intensitas dan permainan cepat dari anak-anak asuhan pelatih Indonesia Nova Arianto. Kemenangan atas tim-tim ini bukan hanya penting secara angka, tapi juga menjadi pernyataan bahwa Indonesia adalah tim yang patut diperhitungkan. Kuasai grup C tanpa celah, Timnas Indonesia U17 tidak hanya mengamankan tiket ke babak 8 besar, tapi juga mencatatkan prestasi sebagai salah satu tim dengan performa paling solid sepanjang babak grup. Konsistensi dan fokus menjadi kunci yang membedakan mereka dari para pesaing. Pada babak gugur, ada beberapa keuntungan yang harus dimaksimalkan skuad Garuda Asia untuk mengamankan hasil terbaik. Bahkan, jika bisa berhasil, mereka berpotensi untuk lolos ke final Piala Asia U17 2025. Berikut gol terakhir menyajikan 3 alasan yang membuat Timnas Indonesia U17 bisa lolos ke babak final Piala Asia U17 2025 jika mempertimbangkan posisinya di bagan fase gugur. Kesuksesan Timnas Indonesia U17 merebut tiket ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan status sebagai jawara grup C memang memunculkan keuntungan tersendiri karena terhindar dari lawan-lawan yang kuat. Tim-tim elit semacam Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan sudah dipastikan tak berjumpa Timnas Indonesia U17 di fase gugur. Sebab, mereka menempati bagian bawah dari bagan fase gugur Piala Asia U17 2025. Hanya saja, skuad Garuda Asia masih berpotensi menghadapi lawan-lawan yang cukup menantang seperti Uzbekistan dan Uni Emirat Arab di fase semifinal nanti. Posisi Timnas Indonesia U17 sebagai juara grup C juga memberikan keuntungan besar, karena nantinya bakal dipertemukan melawan tim yang berstatus sebagai runner-up grup D pada Piala Asia U17 2025.
Jika melihat potensinya, ada beberapa lawan seperti Tajikistan dan Oman yang berpotensi untuk mengamankan status sebagai runner-up. Ini tentu bisa menguntungkan skuad Garuda Asia. Sebab, Timnas Indonesia U17 tak harus menghadapi lawan yang berada di tier pertama dari kejuaraan ini untuk berjuang lolos ke semifinal. Timnas Indonesia U17 juga memiliki keuntungan lainnya pada pertandingan perempat final ini. Sebab, anak asuh Nova Arianto memiliki waktu istirahat 1 hari lebih lama dibandingkan lawannya. Jika skuad Garuda Asia terakhir kali bermain pada Jumat, 11 April 2025, dini hari WIB, lawannya nanti baru akan bertanding pada Sabtu, 12 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Padahal, laga perempat final Indonesia akan digelar pada 14 April mendatang. Dengan demikian, Timnas Indonesia U17 punya keuntungan 1 hari lebih banyak untuk beristirahat dan mematangkan persiapannya dibandingkan lawan yang bakal dihadapnya nanti pada fase gugur. Hahaha, benar-benar bikin ngakak. Masih belum terima, media Vietnam kritik pedas wasit setelah Vietnam U17 gagal lolos Piala Dunia U17 2025 sampai berani bilang begini. Media Vietnam, The Tao 247, mengkritik wasit asal Qatar, Mohamed Al-Shamari, yang memimpin laga Timnas Vietnam U17 versus Uni Emirat Arab, UEA, U17 di matchday pamungkas Grup B Piala Asia U17 2025 yang dilangsungkan di King Fahd Sport City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Kamis, 10 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Namun, The Tao 247 bukan mengkritik keputusan Mohamed Al-Shamari di lapangan, melainkan kelalaiannya dalam mempersiapkan sesuatu. Di menit 65, laga sempat terhenti 2 menit karena walkie-talkie yang terletak di tangan kanan Mohamed Al-Shamari tidak berfungsi. Alhasil, wasit keempat yang berada di pinggir lapangan langsung bergegas menghampiri Mohamed Al-Shamari. Terhenti selama 2 menit berpotensi mengganggu konsentrasi pemain Timnas Vietnam U17 yang tengah unggul 1-0. The Tao 247 pun bingung bagaimana bisa diajang sebesar Piala Asia U17 2025, ada kelalaian yang dibuat wasit. Wasit laga Vietnam U17 versus UEA U17 secara tak terduga mengalami insiden, tulis The Tao 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Wasit Mohamed Al-Shamari terpaksa menghentikan pertandingan karena mengganti baterai di perangkat komunikasinya, tepatnya di menit 65. Situasi langka ini menyebabkan laga terhenti selama hampir 2 menit. Televisi menangkap momen ketika wasit cukup kebingungan saat melepas dan memasang baterai, tatkala Vietnam U17 sedang unggul 1-0, lanjut The Tao 247. Kegagalan peralatan wasit di tengah pertandingan jarang terjadi di turnamen kontinental. Wasit biasanya memeriksa dan mengisi penuh atau mengganti baterai walkie-talkie mereka sebelum pertandingan dimulai, tegas The Tao 247. Timnas Vietnam U17 gagal lolos Piala Dunia U17 2025. Dalam laga tersebut, Timnas Vietnam U17 unggul 1-0 lebih dulu via aksi Hoang Trong Duy Cang pada menit 23. Jika skor ini bertahan hingga akhir laga, Timnas Vietnam U17 dipastikan lolos perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus ambil bagian di Piala Dunia U17 2025. Sayangnya, keunggulan ini tidak bertahan hingga akhir laga. Di menit 87, UEA mencetak gol penyama kedudukan via aksi Hazaa Faizal. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga. Hasil ini membuat Timnas Vietnam U17 finish di posisi juru kunci dengan 3 angka, hasil dari 3 laga imbang. Meski finish juru kunci, Timnas Vietnam U17 hanya terpaut 1 angka dari Jepang U17 yang menempati posisi puncak. Alhasil, Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos perempat final Piala Asia U17 2025 dan putaran final Piala Dunia U17 2025. Menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia U17. Mantap coach. Gocek-gocek layaknya Lionel Messi. Nova Arianto isyaratkan bakal coret pemain usai Timnas Indonesia U17 susah payah hajar Afghanistan. Kira-kira siapa saja ya? Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memberi isyarat bahwa sisa laga yang akan dijalani timnya di Piala Asia U17 2025 turut menjadi ajang seleksi pemain menuju Piala Dunia U17 2025. Nova, yang memutuskan melakukan rotasi pemain,
mengakui performa para pemain dalam kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Afghanistan di laga terakhir Grup C tak sesuai harapan. Meski tidak menjelaskan secara detail, ex-asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu mengisyaratkan bahwa beberapa pemain terutama pelapis belum menunjukkan performa yang baik. Yang pasti seperti yang saya bicarakan di awal ya, fokus saya dalam pertandingan melawan Afghanistan adalah saya ingin melihat opsi pemain-pemain yang jarang dimainkannya, kata Nova dalam keterangan yang diterima media. Memang situasinya tidak bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan, sambung mantan asisten pelatih Timnas Indonesia senior era Shin Tae-yong. Lebih jauh, Nova menjelaskan akan terus memantau performa para pemain Timnas Indonesia U17. Penampilan sepanjang Piala Asia U17 2025 bisa jadi pertimbangan siapa yang bakal dibawa ke Piala Dunia U17 2025. Tetapi saya bersyukur pemain yang tampil hari ini semuanya mencoba bermain maksimal, dan kita lihat siapa yang bisa membantu kita ke depannya di Piala Dunia U17, kata Nova. Timnas Indonesia U17 menang 2 gol tanpa balas saat berhadapan dengan Afghanistan, Jumat, 11 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Bisa dibilang laga itu berjalan sengit. Buktinya, Timnas Indonesia U17 baru bisa mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Dalam laga ini, Nova memang melakukan rotasi lantaran ingin memberi kesempatan bermain kepada pemain yang belum diturunkan. 2 gol Timnas Indonesia U17 dicetak oleh Alfredo Hengga, 94, dan Zahabi Goli, 96. Lebih lanjut, Nova memuji penampilan Afghanistan yang merepotkan Timnas Indonesia U17. Ia mengklaim lawan bermain baik karena sudah tidak ada beban. Seperti diketahui, Afghanistan sudah pasti tersingkir di Piala Asia U17 2025. Ini setelah sebelumnya mereka menderita 2 kali kekalahan dari Yaman, 0-2, dan Korea Selatan, 0-6. Memang ini sudah kita antisipasi ya, secara Afghanistan sudah tidak punya peluang lolos, jadi Afghanistan bisa bermain dengan lepas, tegas Nova. Yang saya lihat Afghanistan bisa bermain baik hari ini, tapi saya bersyukur secara fokus pemain kami bermain fokus hingga menit akhir, dan kita bersyukur bisa mencetak gol di menit-menit akhir, pungkasnya. Tambahan 3 poin memastikan skuad Garuda Asia mengoleksi total 9 poin dari 3 laga, sekaligus menyegel status juara Grup C. Timnas Indonesia U17 berhasil finish di atas Korea Selatan, yang menempati posisi kedua dengan 6 poin, usai mengalahkan Yaman 1-0 berkat gol Kim Eun-seong di menit ke-29. Sedangkan di peringkat ketiga diisi oleh Yaman dengan perolehan 3 poin. Lalu di dasar klasemen ada Afghanistan dengan 0 angka. Dengan status juara Grup C, Timnas U17 Indonesia melaju ke perempat final. Lawan berikutnya adalah runner-up Grup D, yang sementara ditempati oleh Tajikistan. Namun, beberapa negara juga berpotensi menjadi lawan Timnas Indonesia U17 di perempat final seperti Iran dan Korea Utara. Pertandingan perempat final akan digelar pada Senin, 14 April 2025, pukul 21 WIB di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah. Timnas Indonesia U17 harus kerja keras, karena lawan di babak 8 besar sangat kuat. Timnas Indonesia U17 juga sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Ini menjadi sejarah bagi tim Merah Putih, setelah pada edisi sebelumnya lolos ke kejuaraan tersebut sebagai tuan rumah. Mengejutkan bikin gempar. Gara-gara kehebatan Timnas Indonesia U17, Korea Selatan dan Korea Utara bakal bertemu di Piala Asia U17 2025? Wah, simak kabar menariknya. Kegemilangan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 kini berpotensi menyebabkan 2 negara dengan sejarah panjang, Korea Selatan dan Korea Utara, bersua di perempat final. Skuad Garuda Asia tampil fenomenal di fase grup Piala Asia U17 2025 dengan menyapu bersih kemenangan dari 3 laga. Salah satu di antaranya adalah mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0, dilanjutkan dengan kemenangan atas Yaman 4-1 dan Afghanistan 2-0. Tim asuhan Nova Arianto pun finish sebagai juara Grup C dengan torehan 9 poin, menanti lawan di perempat final, yaitu runner-up Grup D. Di sisi lain, Korea Selatan menjadi runner-up setelah berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 6-0 dan kemudian Yaman dengan skor 1-0. Taguk Warriors Junior kini menanti lawan di perempat final yang mana adalah juara Grup D. Menariknya, di Grup D ada Korea Utara,
yang pada saat ini menjadi pemuncak klasemen sementara dengan raihan 4 poin. Namun, Korea Utara belum memastikan diri lolos lantaran Oman dan Tajikistan sama-sama memiliki 3 poin selagi Iran berada di peringkat keempat dengan raihan 1 poin. Posisinya masih sangat mungkin berubah di matchday terakhir, yang dimainkan pada Sabtu, 12 April 2025, dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun, jika tidak ada perubahan posisi di klasemen, maka Korea Utara akan lolos sebagai juara grup dengan menantang Korea Selatan di perempat final Piala Asia U17 2025. Hal ini tentunya akan menjadi sesuatu yang menarik, karena kedua negara merupakan negara tetangga dan punya sejarah panjang secara politik. Di sepak bola, pertemuan antara Korea Selatan dan Utara sebenarnya sudah cukup sering terjadi. Di level senior, kedua negara sudah bersua 17 kali di berbagai kompetisi dengan Korsel mendominasi lewat 7 kemenangan. Korut hanya pernah menang sekali selagi 9 laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. Pertemuan terakhir di antara keduanya adalah di kualifikasi Piala Dunia 2022, yang mana kedua harus dibatalkan pada 7 Juni 2021. Namun, itu bukan karena masalah sepak bola atau politik, melainkan karena pandemi COVID-19, yang menyebabkan Korut harus mundur secara keseluruhan dalam kualifikasi. Mengejutkan, tak seperti PSSI terhadap Shin Tae-yong, Federasi Sepak Bola Vietnam perlakukan Park Hang-seo secara terhormat usai jadi Wapres KFA. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak seperti PSSI terhadap Shin Tae-yong, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, memperlakukan Park Hang-seo secara terhormat usai jadi Wakil Presiden, Wapres, Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA. Pada 9 April 2025 lalu, Park Hang-seo masuk dalam 27 orang yang terpilih untuk bergabung dengan Komite Eksekutif ke-55 KFA di bawah Presiden Chong Mong-gyu. Mantan pelatih timnas Vietnam itu memegang posisi Wakil Presiden, Wapres, yang bertugas mendukung timnas Korea Selatan. Selain Park Hang-seo, ada sejumlah nama lain yang mengisi jabatan Wapres KFA, salah satunya mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. ST, sapaan akrab Shin Tae-yong, sempat menjabat sebagai pelatih timnas Korea Selatan dengan terakhir kali menjabat pada 2018 silam. Sementara Park Hang-seo, dia pernah bekerja sebagai asisten timnas Korea Selatan di bawah pelatih Gus Hiding dari 2000 hingga 2002, dengan finish di posisi keempat di Piala Dunia 2002. Sejak akhir 2017, mantan rival Shin Tae-yong itu telah berkecimpung di dunia sepak bola Vietnam dan bertahan hingga Januari 2023. Park Hang-seo telah meraih banyak prestasi, mulai dari medali perak Piala Asia U23 2018, menjuarai Piala AFF 2018, mencapai perempat final Piala Asia 2019. Lalu 2 kali meraih medali emas di SEA Games 2019 dan 2021, serta membawa Vietnam ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya. Karena itu, VFF memperlakukan Park Hang-seo secara terhormat usai dipilih jadi Wapres KFA dengan mengucapkan selamat dan mengulas kembali prestasinya. Selamat pelatih Park Hang-seo, tulis VFF di Facebook resmi mereka. Pada kesempatan ini, Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Tran Quoc Tuan mengirimkan surat ucapan selamat kepada Presiden KFA Chong Mong-gyu dan anggota Komite Eksekutif, termasuk mantan pelatih kepala tim nasional Vietnam Park Hang-seo, tambah PSSI-nya Vietnam itu. Sikap VFF rupanya kontras dengan PSSI terhadap Shin Tae-yong. Hingga kini, PSSI terpantau belum mengucapkan apapun terhadap STY sejak awal dipilih sebagai Wapres KFA. Padahal, Shin Tae-yong sendiri telah menorehkan sejumlah prestasi bersama timnas Indonesia meskipun belum pernah meraih gelar trofi juara. Salah satunya, ST membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda jadi satu-satunya wakil ASEAN di ajang itu. Bikin kaget. Setelah bersinar di timnas Indonesia, publik Belanda mulai menyesal kecolongan Ula Romeni, sampai suruh KNVB bawa pulang? Emang bisa? Penampilan gemilang Ula Romeni bersama timnas Indonesia sukses menyedot perhatian, bukan hanya dari fans tanah air, tapi juga dari negara kelahirannya, Belanda. Baru tampil 2 kali, striker berusia 24 tahun ini langsung mencetak 2 gol dan jadi kepingan penting yang selama ini dicari-cari oleh skuad Garuda. Debut Ula Romeni bersama timnas Indonesia terjadi saat menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Meski Indonesia kalah telak 1-5 dari Socheros, Romeni menjadi satu-satunya pencetak gol untuk Merah Putih. Gol itu tercipta dari kecermatannya membaca celah dan memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan lawan. 5 hari berselang, Romeni kembali menunjukkan kelasnya saat Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 25 Maret 2025. Kali ini, Indonesia menang meyakinkan dan Romeni menyumbang 1 gol lagi. Ia memaksimalkan umpan dari Marcelino Ferdinand di dalam kotak penalti dan menyelesaikannya dengan sontekan mulus ke gawang Bahrain. Sebelum memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, striker Oxford United itu sempat dikabarkan masuk radar pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Banyak pihak menyebut bahwa Romeni hanya perlu sedikit bersabar untuk bisa dipanggil ke skuad senior negeri kincir angin. Namun kini, Romeni sudah memilih Indonesia, dan keputusan itu terbukti tepat. Aksinya yang mengesankan membuat banyak warga Belanda mulai menyesali kehilangan talenta satu ini. Beberapa komentar di media sosial Belanda menunjukkan rasa kagum sekaligus penyesalan. Wah, Romeni pasti sudah menjadi bintang di Indonesia sekarang. Dia pantas mendapatkannya. Anak baik, tulis salah seorang netizen di kolom komentar Voetbal Primeur. Pahlawan Romeni. Senang sekali anak laki-laki itu sekarang dikagumi di Indonesia. Tulis akun Beautiful Soccer. Mantan pemain FC Utrecht Ula Romeni dalam kondisi yang baik untuk Indonesia. Tulis netizen lain. Setelah mencuri perhatian dalam 2 pertandingan awalnya, Ula Romeni dipastikan kembali menjadi sorotan saat timnas Indonesia melanjutkan perjuangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Jakarta, lalu 5 hari kemudian bertandang ke markas Jepang, tim kuat yang akan jadi ujian sesungguhnya untuk skuad Garuda. Apakah Romeni akan kembali mencetak gol dan membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia? Publik Indonesia jelas menaruh harapan besar padanya. Inilah 3 pemain timnas Indonesia U17 yang berpotensi promosi ke timnas U20 dalam waktu dekat. Nomor 1 sudah ikut di Piala Asia. Berikut 3 pemain timnas Indonesia U17 yang berpotensi promosi ke timnas Indonesia U20 dalam waktu dekat. Salah satunya pernah diikutkan ke Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U17 tampil impresif di Piala Asia U17 2025. Mereka sukses melaju ke perempat final sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Tentu penampilan gemilang itu akan membuahkan promosi bagi sejumlah pemain. Setidaknya, ada 3 sosok yang layak untuk naik ke timnas Indonesia U19 atau U20. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini. 3. Matthew Baker. Pemain satu ini sejatinya sudah pernah ikut dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2025. Namun, Baker kemudian memilih untuk kembali ke U17. Bukan tidak mungkin pemain berdarah Australia ini bisa kembali promosi. Tentu semua tergantung keputusan pelatih nantinya. 2. Zahabi Goli. Pemain satu ini merupakan salah satu andalan Nova Arianto di timnas Indonesia U17. Goli sendiri sudah mengemas 2 gol pada ajang Piala Asia U17 2025. Kehadiran pemain Persija Jakarta ini bisa meramaikan persaingan di lini depan U20. Goli diakini bisa bersaing dengan nama-nama seperti Arhan Kaka. 1. Evandra Florasta. Pemain satu ini sebetulnya sudah diajak oleh pelatih timnas Indonesia U20 sebelumnya, Indra Syafri, ke Piala Asia U20 2025. Evan bahkan selalu diturunkan dalam 3 laga kendati, hanya sekali jadi starter. Bisa dibilang, pemain Dewa United FC ini sudah pernah merasakan seperti apa tampil di level U20. Evan dapat menggunakan pengalaman itu untuk bersaing di skuad Garuda Nusantara nantinya. Pemain asal Malang ini juga tampil apik di Piala Asia U17 2025. Ia menjadi top skor sementara timnas Indonesia U17 dengan 3 gol dari 3 laga. Itulah 3 pemain timnas Indonesia U17 yang berpotensi promosi ke timnas Indonesia U20 dalam waktu dekat. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian.